ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah min dari ila kepada antanta ala di atas di dalam hatta sehingga dengan lillah bagi dan semua kemudian maka lakin tetapi bal bahkan atau hadza ini lelah ini perempuan Zalika zalika itu lelaki, tilka itu perempuan haulai mereka lelaki, ini ulaika mereka itu hahuna di sini hunanika di sana alladzi orang yang lelaki allati orang yang perempuan alladzina orang-orang yang apa ya orang yang qabla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang hari Laila malam sobah pagi nahar siang amama di depan wara'a di belakang fauqa di atas tahta di bawah Inda ketika di sisi baina di antara haula di sekitar ma'a bersama inna sungguhannya nama sungguhannya la sungguh la sungguh jika kalau ketika apabila amma adapun imma adakala lama ketika man barang siapa la tidak laisa bukan belum lan tidak akan illa kecuali khairu selain duna tanpa siwa selain hal apakah ayu yang mana aina di mana anna dari mana mata kapan lima kenapa kam berapa kaifa bagaimana wadiyahum mereka kamu antum kalian ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami kitabuhu kitab dia
Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Dorobaha memukul dia. Dorobahu. Dorobahu. Ya. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya. Dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobtum, kalian memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Dorobtu, saya memukul. Dorobna, kami memukul. Yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Adribu, saya memukul. Nadribu, kami memukul. Iya, bagus. Sekarang tasrif. Satu, dua, tiga. Nasoro. Nasoro sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur. Tolonglah. La tansur, jangan tolong. Nasron. Pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusirong Yunsaru. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang menukul. Idrib. Pukullah. La tadrib, jangan pukul. Dorban. Pemukulan. Doribun. Memukul. Madrubun. Yang dipukul. Duri.
sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah. La taftah jangan buka. Fathah pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuhun yang yuftahu. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Yisma dengarlah. La tasma jangan mendengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a yusma'un. Allama Sudah mengajar. Mu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah la jangan mengajar. ta'liman Pengajaran. mu'allimun yang mengajar. mu'allamun Mengajar. lima yu'allamu afsada sudah merusak yufsidu sedang merusak. afsid rusaklah la tufsid Jangan rusak. rusak ifsadan Rusakan. kan mufsidun yang merusak. Mufsadun yang dirusak. ufsida yufsadu qatala sudah berperang yuqatilu sedang berperang qatil berperanglah la tuqatil jangan berperang qitalan peperangan. Muqatilun yang memerangi. muqatalun yang diperangi qutila yuqatalu tadabbara sudah merenungi ya tadabbaru sedang merenungi tadabbar renungilah la tadabbar Jangan renungi. tadabburan Perenungan. mutadabbir Mutadabbirun yang merenungi. Mutadabbarun yang direnungi. tudubbira yutadabbaru ikhtalafa berselisih Yakhtalifu sedang berselisih ikhtalif berselisihlah
La takhtalif, takhtalif jangan berselisih. Ya, Ikhtilafan, perselisihan. Mukhtalifun, yang berselisih. Mukhtalafun, yang diselisihkan. Mukhtalifah, yukhtalafu. Istaghfara, sudah meminta ampun. Yastaghfiru, sedang minta ampun. Istaghfir, minta ampunlah. La tastaghfir, jangan minta ampun. Istighfaron, permintaan ampunan. Mustaghfarun, yang diminta ampun. Mustaghfarun, yang diminta ampun. Yang diminta ampun, tak? Yang dimintakan ampun. Yustaghfaru. Tepatnya mustaghfaro itu apa, Ustaz? Yang diminta ampun. Yang diminta ampun. Yang diminta ampunkan. Rodda, sudah menolak. Ya Ruddu, sedang menolak. Urdud, tolaklah. La tardu, jangan tolak. Roddan, Jangan menolakkan. Raddun, yang menolak. Mardudun, yang ditolak. Rudda, yuraddu. Gharra, sudah menipu. Yaghirru, sedang menipu. Ikhrir, tipulah. La tahrir, jangan menipu. Ghororon, penipuan. Gharun, yang menipu. Maghrurun, yang yang ditipu. ditipu. Ghurra, Wada'a, sudah meletakkan. Ya da'u, sedang meletakkan. letakkanlah. Jangan letakkan. Meletakkan. Wadi'un, yang meletakkan. Maudu'un, yang diletakkan. Wasofa, sudah Yasifu, sedang menifati. Sifat la tasif, jangan sifati. Wasifun, yang menyifati. Mausufun, yang disifati. Sudah berkata,
Oh, Yakulu sedang berkata, berkata, Qul katakanlah, la La taqul jangan katakan atau jangan berkata. Qaulan perkataan, qailun yang berkata, maqulun yang dikatakan, qila yuqalu. Khafa sudah takut. Ya khafu sedang takut. Khaf takutlah. La takhaf jangan takut. Jangan takut. Khaufan ketakutan. Khaifun yang takut. Makhufun yang ditakuti. Khifa yukhafu. Zada sudah menambah. Yazidu sedang menambah. Zid tambahlah. Kata zid jangan tambah. Dan penambahan. Zaidun yang menambah. Sudun yang ditambah. Zida yuzadu. Afa sudah memaafkan. Ya'fu sedang memaafkan. Ufu maafkanlah. La ta'fu jangan maafkan. Afwan pemaafan. Afin yang meminta maaf. Yang memaafkan. Ma'fuun yang dimaafkan. Ufiya yu'fa. Hada sudah menunjukkan. Yahdi sedang menunjukkan. Ditunjukkanlah. La tahdi jangan tunjukkan. Yang penunjukan. Hadin yang menunjukkan. Mahdi yang ditunjukkan. Hudiya yuhda. Nasiya sudah melupakan. Yansa sedang melupakan. Sa lupakanlah. Tansa jangan lupakan. Nasian pelupaan. Nasin melupakan. Mansiyun yang dilupakan. Nusia Yunsa
terakhir kita sampai mana? Pola Eh, bina apa? yang terakhir ini tasrif pola ajwa 1 ya, kalau nggak salah. Ajwaf ya. Ajwaf 1. Ajwaf 1. Berarti sekarang ajwaf 2. Halaman berapa, Bu? Ustadz mau tanya dong, boleh nggak sebelum mulai? Kan pertemuan terakhir mengenai ciri-ciri atau kaidah untuk huruf pasif itu yang awalnya doma, terus kalau pasif lampau awalnya doma sebelum akhir kasroh gitu ya. Pasif sedang awal doma sebelum akhir fathah. Itu tergantung, itu kaidah secara umum atau tergantung pola, Ustadz? Kan polanya banyak. Kebanyakan ini. gitu. Kalau kebanyakan gitu. Ya. Tapi ada yang tidak mengikuti itu. Oh, berarti nggak bisa jadi patokan kebanyakan berarti ya? Oke. Kalau yang ajwaf tidak mengikuti. Kalau ajwaf pola ajwaf tidak mengikuti. Kalau pola ajwaf. Selain itu ajwaf, kurang lebih. Selain ajwaf ada mudhoaf. Mudhoaf juga tidak mengikuti. Kalau mudhoaf kan gini. Mana tadi? Ini. Dolla yadillu idlil latadlil dolalatan dolun madlulun dulla. Ini asalnya tuh dulila. Sebenarnya mengikuti, cuma berhubung hurufnya kembar, maka diidghamkan. Hilangkan satu itu. Diidghamkan. Asalnya itu dulila. Nah, karena sama kemudian diidghamkan jadi dulla. Kemudian yudollu itu asalnya yudlalu. Ya. Jadi ya sebenarnya ya ikut juga, cuma kita kalau nggak tahu asalnya jadi dikiranya itu tidak mengikuti polanya. Ini juga sama mengikuti wudhira, wa'ala, wu'ila. Ini mengikuti polanya. Wuziro ini juga sama mengikuti yuzaru. Nah, kalau ajwaf tidak mengikuti. Dia ajwaf itu asalnya mengikuti, cuma banyak perubahan. Asalnya kuwila. Kola jadi kuwila. Kemudian ya-nya, wawunya diganti dengan ya, kemudian qafnya diganti kasroh. Asalnya itu kuwila. Itu kuwila. Gitu ya. Ya. Kuwila. Nah, ini sekarang kita masih pola ajwaf, tapi yang kedua yang fala ya falu. Kalau kemarin kan fala ya fulu. Ya. Ini ajwaf itu yang huruf tengahnya fa fiilnya huruf ilat. Ini fala ya falu. Ya, fala ya falu fal la tafal. Kalau sebelumnya kan fala ya fulu pakai wawu, kalau ini pakai alif. Ya, fala ya falu fal la tafal faulan. Fa'ilun mafulun fila yufalu. Ini sama seperti yang dari ini sampai ke bawah, sama seperti ajwaf yang pertama. Yang beda di fi'il mudhari, fi'il amr, dan fi'il nahi. Contohnya khofa, artinya takut atau khawatir. Khofa sudah takut, ya khofu sedang takut. Khof takutlah, la takhaf jangan takut. Khaufan ketakutan, khaifun yang takut, makhufun yang ditakuti, khifa yukhafu. Khifa sudah ditakuti, yukhafu sedang ditakuti. Atau ditakutkan boleh juga.
Nama sudah tidur. Ya, namu sedang tidur. Nam tidurlah. La tanam jangan tidur. Nauman ketiduran. Atau nauman ini artinya itu perbuatan tidur. Perbuatan tidur. Kalau ketiduran nggak pas maknanya. Nauman perbuatan tidur. Naimun yang tidur. Manumun yang ditidurkan. Nima yunamu. As-salatu khairum minan naum. Ini dari sini. Naum itu artinya tidur. Naum artinya apa? Tidur. Tapi kata bendanya. Kalau kata kerjanya nama. Nah, artinya sama seperti kata kerjanya, cuma beda jenis kata. Kalau yang di atas nama ini fiil madi. Kalau naum itu isim masdar. Tapi artinya sama, artinya tidur. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tidur ya. Naum itu tidur. Sya'a sudah berkehendak. Ya, sya'u sedang berkehendak. Sya'a berkehendaklah. La tasya jangan berkehendak. Masyiatan kehendakan. Syai'un yang berkehendak. Masyu'un yang dikehendak. Syi'a yusya'u. Syi'a yusya'u. Sya'a yasha'u ini sering ini. Insya Allah jika Allah berkehendak. Insya Allahu. Ini dari kata ini sya'a berkehendak. Baik. Silakan yang mau baca. Halaman berapa sih, Ustaz? Halaman berapa, Bu? 127. 127. 126, 127. Latihannya di 127. Ya, latihannya boleh. Ada nala. Nala juga sama, mendapatkan. Nala sudah mendapatkan. Ya nalu sedang mendapatkan. Nal dapatkanlah. La tanal jangan dapatkan. Nailan pendapatan. Nailun yang mendapatkan. Manulun yang didapatkan. Nila yunalu. Ya, boleh untuk latihan nanti dikasih harokat. Ini sengaja tidak ada harokatnya biar buat latihan. Ya, Ustadz, tadi saya kelewatan antara nama dan naum sama-sama tidur, tapi yang satu kata kerja gitu yang. Oh, yang satu fiil. Ini kata fiil, dasar. kata kerja. Kalau naum kan isim masdar. Tapi artinya sama. Artinya sama-sama tidur. Isim masdar. Isim masdar ini biasanya artinya itu pe-an atau ke an atau kadang artinya itu sama seperti kata kerjanya. Karena sebenarnya isim masdar itu kata kerja yang dibendakan. Ya, isim masdar itu kata kerja yang dibendakan. Jadi maknanya itu kata kerja, tapi dia jenisnya kata benda. Ya. Masuknya itu isim. Isim masdar itu masuknya isim. Makanya namanya isim masdar gitu. Oke, silakan yang baca. Pak Fandi. Ya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Dari khofa.
Khofa. Bismillah. Khofa. Sudah apa? Mau takut. Sudah apa, Takut. Ustaz? Takut. Sudah. Iya. Khofa sudah takut. Ya khafu sedang takut. Khaf takutlah. La takhaf jangan takut. Khaufan penakutan. Khaifun yang menakuti. Yang takut. Khaifun yang takut. Makhufun yang ditakut. Khifa yukhofu. Iya. Nama? Yang di belakangnya nggak kelihatan, yang bawahnya nggak kelihatan, Ustaz. Ada hitam-hitam, Bu ya? Nggak ada di tempat saya. Ada hitam, tapi apa namanya terlalu ke bawah gitu. Garis bawahnya nggak kelihatan. Ya? Masih? Ya, satu baris di bawah sih nggak kelihatan. Dinaikin, Ustaz. Dinaikin dikit. Udah? Ya, ada. Ustaz. Silakan Pak Andi, Pak Fandi. Tidur Ustaz ya? Namu ya? Ya, nama. Nama. Nama sudah tidur. Ya namu sedang tidur. Nam tidurlah. La tanam jangan tidur. Nauman pentiduran. Naimun yang tidur. Manumu yang apa? Yang ditidurkan. Yang ditidurkan. Yang ditidurkan gitu ya. Nima yunamu. Sya'a sudah berkehendak. Ya sya'u sedang berkehendak. Sya'a kehendaklah. La tasya jangan berkehendak. Masyiatan berkehendakan. Masyiat salah. Syai'un yang berkehendak. Masyu'un yang dikehendaki. Syi'ayu sya'u. Iya, bagus. Cukup ya. Tasrif hari ini tentang bina ajwaf yang kedua. Sekarang kita lanjutkan terjemah kita terakhir ayat 90 berapa? 96 berapa ya? 96. Kita lihat dulu Pak. Kemarin terakhir 95. Berarti sekarang 96. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Wa artinya apa? Dan. La artinya apa? Sungguh. Nah, ini kalau la yang masuk selain domir berarti artinya sungguh. Nah, setelah la kan bukan domir.
setelah la itu kata kerja. Tajida. Tajida itu dari kata wajada yajidu. Wajada yajidu artinya apa? Mendapatkan. Memperoleh atau mendapatkan. Iya, manjada wajada. Ini termasuk bina misal. Wajada yajidu. Yang sudah kita pelajari bina misal itu yang huruf pertamanya huruf ilat. Wa'ala ya'ilu. Wajada yajidu. Nah, ya-nya diganti dengan ta. Ta itu artinya kamu. Nah, jadi tajida ada nun. Nun ini nun apa ini? Nun taukid yang artinya sungguh juga. Tajidanna. Sungguh kamu mendapatkan. Di sini sungguh juga la. Nah, berarti sungguhnya 2 kali. Dan sungguh kamu benar-benar mendapatkan atau benar-benar akan mendapatkan, ya, boleh diganti dengan benar-benar artinya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau ada 2 huruf, ada 2 kata kembar kurang enak didengar. Dan sungguh benar-benar kamu akan mendapatkan atau mendapati hum mereka di sini adalah orang-orang kafir ya, atau orang-orang Yahudi. Ahroso dari kata haroso. Ahroso artinya itu paling rakus. Paling rakus. Haroso yahrisu artinya rakus. Ahros ini namanya isim tafdil. Masih ingat isim tafdil? Polanya af'alu. Af'alu ya, dari kata haroso. Haroso rakus, kalau ahrosu paling rakus. Haris gitu ya. Atau paling berambisi. Haroso juga artinya berambisi. Ahros paling berambisi. Anas artinya apa? Manusia. Jadi ahroson nas artinya apa? Manusia yang berambisi. Manusia paling berambisi, paling ngoyo, Ala di atas atau kepada, boleh artinya kepada. Hayatin kehidupan, maksudnya kehidupan dunia, ya. Dan sungguh kamu benar-benar akan mendapati mereka adalah orang yang paling berambisi terhadap kehidupan dunia, terhadap kehidupan. Ya, orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi gitu. Jadi seorang muslim ini jangan seperti ini. Jangan terlalu berambisi kepada dunia. Dunia ini hanya sebagai perantara saja karena tidak kekal di dunia ini. Ada suara kering-kering apa ya? Enggak tahu. Ibu-ibu dengar nggak? Ya, saya dengar. Iya, dengar. Ini Apa kali itu? feedback dari apa? Ada yang nggak tahu, ada yang pakai Kering. HP dan double ini HP dan itu apa? Double zoom ya. Double zoom. Ya HP dan komputer gitu misalnya. Kadang-kadang ada. Kalau berdekatan misalnya. Ya. Nah, udah. Itu udah berhenti. Oke. Wa artinya apa? Dan min dari ya. Min juga artinya sebagian atau di antara. Alladzina asyraku, orang-orang yang asyraku musyrik, bagus, atau mensekutukan. Musyrik itu dari kata asyroka. Asyroka yusyriku, asyrik la tusyrik, isyrokan musyrikun. Ya, musyrikun ini dari kata musyrikun orangnya. Isim fa'ilnya dari kata asyroka. Ini enggak ada ya. Asyroka yusyriku. Asyroka tadi musyrik ya Ustaz? Dari kata ya musyrik, menyekutukan Allah. Dari kata apa?
Asyraka yusyriku. Yusrik. Nah, Kalau syuroka apa Ustaz? kalau syuraka itu jama dari syarik. Syuraka. Asyraka yusyriku. Polanya apa berarti? Hafal. Polanya af'ala yuf'ilu, ya seperti afsada yufsidu. Asyraka yusyriku. Asyrik nanti jadinya musyrikun. Yusyriku gini ya. Artinya itu mensekutukan. Mensekutukan. Mereka mensekutukan. Iya betul. Dan di antara orang-orang yang musyrik, yawaddu, apa artinya yawaddu? Wadda yawaddu artinya aroda yuridu. Ingin. Ingin, bagus. Aroda yuridu, wadda yawaddu. Ahaduhum, ini fa'ilnya. Setiap ada fi'il pasti ada fa'il ya. Ini kaidah. Setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Yawaddu menginginkan. Siapa yang menginginkan? Ahaduhum. Salah satu di antara mereka. Salah satu di antara mereka. Ahad artinya satu. Ahaduhum satu dari mereka. Kalau yu'ammaru. Ammaro yu'ammiru. Ini pasif ini Bu. Ada u awalan u sebelum akhir a. U'a. Ini pasif sedang. Ammaro yu'ammiru. Fa'ala yufa'ilu. Nanti fi'il pasifnya ummiro yu'ammaru. Ummiro yu'ammaru. Artinya diberi umur. Ya, diberi umur. Apa Diberi umur. madinya apa Ustaz? Ammaro yu'ammiru. Ammaro yu'ammiru. Fa'ala yufa'ilu. Allama yu'allimu. Ikut pola allama yu'allimu. Kalau mereka diberi umur alfa. Apa artinya alfa? 1000, ya. Alfa itu artinya 1000. Alfun, alfa. 1000. Ya. 1000 sanatin. Apa artinya sana? Tahun. Sanatun itu sana. Kullu sana wa anta thayyib. Nah, ini biasanya ucapan orang Arab itu kalau hari raya itu kullu sana wa anta thayyib. Semoga setiap tahun kamu baik-baik aja. Kullu sana wa anta thayyib. Alfa sanatin 1000 tahun. Nah, ada di antara mereka yang ingin diberi umur selama berapa? Alfa sana 1000 tahun. Saking ngoyo sekali dengan rakus dengan dunia, nggak mau mati. Ya, nggak mau mati. Makanya kita kalau bisa ya, memang mati itu fitrah manusia itu orang itu takut ya. Tapi sebisa mungkin biar tidak takut bagaimana? Dengan memperbanyak amal soleh. Gitu. Jadi bekal Ustaz. Bekal, ya betul. Kita kalau mau pulang kampung kan harus ada bekalnya, harus ada kendaraannya, harus ada bekalnya. Kalau nggak ada bekalnya kan kita takut di jalan apa? Nggak bisa melanjutkan, nggak sampai gitu. Wama dan tidaklah. Di sini ada bi, setelahnya ada bi, berarti maknya artinya tidak. Wama itu ya. Wama ya. Dan tidaklah huwa bi muzahzihihi. Muzahzaha yuzahzihu artinya itu menyingkirkan, menjauhkan. Zahzaha yuzahzihu isim fa'ilnya muzahzih. Artinya menyingkirkan atau menjauhkan. Dan tidaklah dia menjauhkan dirinya. Dia itu tidak bisa menjauhkan dirinya
minal azabi Dari azab. dari Ya, siksa. dia itu sama sekali nggak bisa menjauhkan dirinya dari siksaan. An Atau bahwa yu'ammaro, dia diberi umur. Dengan diberi umur panjang seperti tadi, itu tidak kemudian dia bisa menjauhkan dari azab. Ya, panjangnya umur itu tidak menjadikan dia dijauhkan dari azab. Tapi yang menjauhkan dia dari azab apa? Ya, amal soleh dia, bukan umur yang panjang. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu'ammar. Dan tidaklah dia menjauhkan dirinya dari azab bahwa atau karena dia dipanjangkan umurnya. An yu'ammar, karena bisa diartikan karena atau bahwa dia dipanjangkan umurnya. Wallahu, dan Allah basirun, maha maha melihat, dari kata basoro ikut pola fa'ilun. Ya, ini namanya sighat mubalaghah. Fa'ilun bima, dengan apa yang ya'malun, mereka lakukan. Tanda merekanya apa? Ya. Ya, wawu, nun. Ya, asalnya dari amila ya'malu. Nah, ya'malu ini domirnya diganti hum. Ya'malu, dia melakukan. Ya'maluna, mereka melakukan. Ta'malu, kamu melakukan. Ta'maluna, kalian melakukan. A'malu, saya melakukan. Na'malu, Kami ya, melakukan. dan seterusnya. Wallahu basirun bima ya'malun, artinya apa? dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. ya, atau terhadap juga boleh, terhadap apa yang mereka lakukan. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayah. Apa artinya? Dan sungguh benar-benar kamu mendapatkan mereka adalah ahrasun nas, orang yang manusia paling rakus terhadap kehidupan. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Dan di antara mereka, di antara orang-orang yang musyrik, menginginkan salah satu dari mereka ingin kalau diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu'ammar. Artinya tidaklah menjauhkan dirinya dari azab karena dia dipanjangkan. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Bagus. Silakan. Ibu At, ada Ibu At? Ya Ustaz. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum, dan benar-benar sungguh mereka. Kamu? Ustaz? Kamu? Dan Ini
tajida ini kan kata kerja. Harus kalau kata kerja harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu kamu. Ta ini ta kamu. Dan benar-benar sungguh mereka Kamu dan benar-benar sungguh kamu anahumnya kan mendapati mereka, mendapatkan mereka ahrosa dengan rakusnya Pak ahroson nasi manusia paling rakus. ahrosan nasi manusia paling rakus. Ala hayatin wa minal ladzina asraku. Ala hayatin titik. Ala hayatin. Di atas kehidupan. Atas kehidupan atau kepada kehidupan. Pada kehidupan. Wa minal ladzina asraku, dan dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik ya, Ustaz. Ya, yawaddu ahaduhum. Yawaddu ahaduhum yawaddu menginginkan menginginkan satu mereka, satu dari mereka menginginkan salah satu dari mereka. Nah, ini kalau ada fiil plus fa'il berarti didahulukan fa'ilnya dulu, Bu. Ada fiil ini kan yawadu kata kerja, fiil ahaduhum fa'ilnya, pelakunya. Jadi yang diterjemahkan fa'ilnya dulu. Salah satu dari mereka menginginkan. Salah satu mereka menginginkan umur 1000 tahun. Nah, terus wa ma huwa bimuzahzihi, dan tidaklah dia menyingkirkan, dan tidaklah dia menyingkirkan dirinya minal azab, dari azab, an yu'ammar, dengan ia diberi umur panjang. Iya. Wallahu basirun, dan Allah Maha melihat bima ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Iya, bagus. Ayat berikutnya. Ustadz, ini yang engkau, jadi di awal itu, ini kan masih pembicaraan terhadap Nabi Muhammad ya, walatajidanakum. Iya, betul. Jadi engkaunya maksudnya kamu di sini adalah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Betul. Iya, bagus. Jadi kalau Al-Quran, kalau kamu itu seringnya Nabi Muhammad. Karena yang Al-Quran kan dari Allah kemudian langsung ke Nabi Muhammad. Cuma untuk kita juga sebagai umatnya. Karena Karena ada kaidah mengatakan khitab yang kepada Nabi itu juga khitab kepada kita umatnya. Artinya pembicaraan yang ditujukan kepada Nabi dari Allah juga ditujukan kepada kita kaum muslimin gitu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka rasakanlah itu seolah-olah turun kepada kita gitu. Jadi Al-Quran itu seperti sedang menceramahi kita, sedang memberikan mau'idhah hasanah. Makanya kan ulama kan mengatakan kalau kita ingin diceramahi oleh Allah, bacalah Al-Quran gitu. Kalau kita ingin diceramahi oleh Allah, bacalah Al-Quran. Tapi dengan tadabur, dengan memahami maknanya. Lanjut ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Qul artinya apa? Katakanlah. Dari kata apa? Qala. Nah, tasrifnya
Qala sudah berkata, yaqulu sedang berkata, qul katakanlah, la taqul jangan katakan. Ini bina ajwaf ya. Man Katakanlah. Itu juga kepada Muhammad. iya kepada Nabi Muhammad. Man Siapa yang atau barang sih siapa Karena adalah atau menjadi karena itu bisa menjadi bisa adalah aduan musuh. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh li Jibril bagi malaikat Jibril. Orang Yahudi itu memusuhi malaikat Jibril, marah kepada malaikat Jibril. Gitu. Kenapa? Karena karena malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang disalahin malaikat Jibril. Kan lucu ya. Malaikat Jibril kan cuma menunaikan tugas. Ya. Karena wahyunya tidak kepada golongan mereka, disalahin itu malaikat Jibril. Insya Allah. Jadi kayak kurir disalahin. Kayak kalau kita dapat barangnya kan nggak sesuai ya Pak. Nggak sesuai orderan, jangan dimarahin kurirnya. Yang COD. Iya, jangan dimarahin kurirnya. Tapi apa? Yang ngirimnya dimarahin. Iya, komplain ke pengirimnya. Nah ini Jibril itu, Jibril Pak. Orang Yahudi itu, iya. Jadi kalau ada yang salah kirim salah pesan gitu, pesannya tidak sesuai dengan kriteria ya, jangan dimarahin kurirnya, tapi dia komplain kepada pengirimnya. Iya. Nah, ini marah sama malaikat Jibril ini orang-orang Yahudi, makanya mereka memusuhi malaikat Jibril. Fa innahu maka sesungguhnya dianya kembali ke mana? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Iya. Nazzala menurunkan. Nazzala menurunkannya. Nya-nya ini kembali kepada Al-Qur'an atau wahyu. Ya, cuma tidak disebutkan sebelumnya ya. Bisa difahami kenapa kembali kepada Al-Qur'an karena melihat konteks atau kalimat setelahnya. Ya. Nazzalahu, dia menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyu. Dianya dari mana? Nazzala kan kata kerja, fiil, butuh fa'il, pelaku. Pelakunya siapa? Huwa. Huwa, bagus. Kembalinya ke malaikat Jibril lagi. Maka sesungguhnya malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an atas qalbika, Hatimu. Jadi Al-Qur'an itu turun ke hati. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu nanti di hatinya itu menjadi tenang, menjadi tentram, senang. Itu artinya Al-Qur'annya itu turun ke dalam hati gitu. Biiznillah, dengan izin Allah. Nah, malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dengan izin Allah, bukan atas inisiatif sendiri sehingga kemudian disalahkan gitu. Jadi kalau mau marah jangan kepada malaikat Jibril. Marahnya kepada Allah gitu. Musaddiqan, yang membenarkan, maksudnya Al-Qur'an tadi. Al-Qur'an tadi itu sifatnya membenarkan. Dari kata apa ini musaddiqan? Saddaqa yusaddiqu. Ini fi'il madinya itu saddaqa yusaddiqu. Itu isim fa'il ya. Isim fa'il, betul. Musaddiq. Allama yu'allimu, allim la tu'allim. Nanti isim fa'ilnya mu'allimun. Kalau ini saddaqa yusaddiqu, saddiq. Nanti isim fa'ilnya musaddiqun.
Kalau akar katanya 3 huruf, sodako. Sodako artinya apa? Benar. Benar. Kalau sodako ada tasdidnya artinya apa? Membenarkan. Ya, sama seperti nazala. Nazala itu artinya turun. Kalau nazala artinya apa? Menurunkan. Menurunkan. Bagus. Fa inna musaddiqan yang membenarkan 5. Bagi apa yang Baina Di antara yadaihi, Tangannya. di antara kedua tangannya. Yadai ini 2 tangannya. Baina yadaihi. Ini nih kata yang tidak bisa tidak bisa dipahami secara perkata. Maksudnya baina yadaihi, maksudnya adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Maksudnya kan Al-Qur'an itu membenarkan kepada kitab Taurat yang ada di antara kedua tangannya. Maksudnya orang-orang Yahudi yang ada pada orang Yahudi gitu. Baina yadaihi, tapi istilahnya itu seperti ini. Kadang di dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang tidak bisa diterjemahkan, dipahami per kata. Tapi dipahami dengan apa? Kebiasaan bahasanya. Baina yadaihi maksudnya itu yang ada di antara kedua tangannya. Maksudnya adalah kitab Taurat. Jadi Al-Qur'an itu membenarkan isi Taurat. Nah, 5 baina yadaihi. Tapi bahasanya seperti ini. 5 ma baina yadaihi. Apa yang di antara kedua tangannya. Nah, kalau diterjemahkan secara letterlek kan nggak bisa dipahami ya. Maksudnya apa? Ma baina yadaihi. Yang ada sebelumnya Taurat. Yang ada sebelum Al-Qur'an yaitu kitab Taurat. Wahudan bagi petunjuk dan petunjuk, wa busyra kabar gembira. Busyra ini kabar gembira. Lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu ada 3 sifat. Musaddiq, benar, membenarkan kepada kitab sebelumnya. Kedua, hudan, Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Yang ketiga, busyra, Al-Qur'an itu kabar gembira. Nah, jadi kita dengan Al-Qur'an seharusnya senang, seperti kita mendapat rumah. Oh, kamu dapat rumah 1M. Senang kan? Nah, kita dapat Al-Qur'an itu harusnya senang. Kalau dapat sesuatu yang menyenangkan kan selalu selalu dirawat, selalu dijaga, selalu dipelihara, dibaca gitu. Karena busyra, Al-Qur'an itu kabar gembira dari Allah, hadiah dari Allah. Untuk siapa? Lil mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman. Kalau sayangnya ini kabar gembira ini bagi orang-orang yang beriman saja. Artinya kalau kita biasa-biasa saja dengan Al-Qur'an, ya, berarti keimanan kita jangan-jangan belum hakiki, ya. Belum hakiki, masih lemah. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beriman yang hakiki, ciri-cirinya kita itu senang dengan Al-Qur'an karena diberi busyra. Ustaz, Ustaz, ini di belakang kata wahudan dan wabusyra ini ada huruf ya, tapi tidak ada harokat ya. Itu ada artinya atau ada? Ini ada jenis kata namanya itu isim maksur. Isim maksur itu yang akhirannya iya ini. Ini sebenarnya alif. Sebenarnya ini alif tapi penulisannya pakai huruf ya. Namanya alif maksuroh. Ya, atau alif bengkok. Alif bengkok. Dia itu sebenarnya seperti ini, seperti alif ya gini. Cuma penulisannya seperti ini. Tidak ada artinya, Bu. Tidak ada artinya. Tidak. Dia ini satu kata. Busyra ini satu kata.
Dan kalau Dan dibaca sebagai kayak alif itu panjang, memperpanjang atau? bacanya Iya, hudan, memperpanjang. busyro. Iya, panjang ini. Kalau berhenti. Busyro lil mu'mini. Panjang bacanya. Oke. Seperti Musa, Isa gitu. Ya. Itu kan apa? Ada akhiran ya-nya itu. Itu ya-nya itu namanya alif maksuroh. Bacanya panjang. Betul. Fungsinya sama dengan Isa. alif biasa ya, Ustadz? Iya, seperti alif biasa, cuma penulisannya kayak gini. Ya. Nanti kalau kita belajar nahwu itu ada isim maksur. Ini termasuk isim maksur. Isim maksur itu yang akhirannya ini alif lazimah. Itu dia mirip seperti isim mabni, isim yang tidak berubah-ubah. Oke. Coba kita terjemahkan dari atas ya. Qul man kana aduwwan li Jibril. Artinya? Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya dia menurunkannya kepada hatimu dengan izin Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Yang membenarkan kitab di antara kalian, di antara kedua tangannya. Kitab sebelum Al-Quran, Taurat, kedua tangannya, dan petunjuk wahudaw wa busyra lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Ustadz, tadi saya ketinggalan dari yang najalahu, kan itu fa'il ya, yang nazala itu kan fa'il, fi'ilnya mengacu pada Al-Quran, tapi Al-Qurannya yang di mana Ustadz ininya? Nah, nazala itu fi'il, kata kerja. Setiap kata kerja itu kan butuh fa'il. Nah, nazala kan menurunkan. Pertanyaannya siapa yang menurunkan? Kembalinya kan ke Jibril. Dia. Ya. Nah, ini hunya, ini objeknya. Menurunkan dia. Dianya kan menjadi pertanyaan. Dianya itu siapa? Nah, ini sudah mafhum. Karena sudah mafhum, maka tidak disebutkan sebelumnya. Maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran atau wahyu. Maka sesungguhnya Jibril menurunkan wahyu atau Al-Quran ala qalbika. Kenapa tahu yang diturunkan itu wahyu? Hu-nya itu kenapa wahyu? Karena kalimat setelahnya. Ala qalbika biiznillah, atas hatimu dengan izin Allah. Karena yang diturunkan ke hati itu adalah wahyu. Gitu. Itu, Bu. Jadi wahyu atau Al-Quran ya di sini. Betul, iya gitu. Jadi melihat dari konteksnya, dari maknanya gitu. Tuh, Ibu ya. Iya. Silakan Ibu Daniar. Oh, saya? Ya. Qul katakanlah, Qul katakanlah, mangkana barang siapa yang menjadi adu wali Jibril, menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya Jibril, dia ini maksudnya Jibril, iya, betul. Nazalahu, telah menurunkan Al-Quran, wahyu, ala atas qalbika, hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqul lima,
yang membenarkan bagi apa yang lima baina yadaihi yang ada di kedua tangannya, di antara kedua tangannya, maksudnya adalah Taurat, wa huda wa bushro, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Iya, bagus. Bagi orang-orang yang beriman. Satu lagi ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Man artinya apa? Barang siapa? Barang siapa kana menjadi aduan musuh lillah bagi Allah. Jadi ternyata mereka memusuhi Allah juga. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Malaika ini jama atau tunggal? Jama. Tunggalnya apa? Malakun. Malakun ini satu malaikat. Kalau jamaknya malaikah. Wa rusulihi. Dan rasul-rasul. Jama atau tunggal rusul ini? Jama. Tunggalnya apa? Rasulun. Ada wawunya. Kalau tunggalnya itu ada wawunya. Rasulun. Gini. Rasulun. Ya. Ada wawunya. Satu rasul. Kalau rusul ini jamaknya. Jamak apa? Jamak taksir. Ini malaikah juga jamak taksir. Ya. Jadi orang Yahudi itu musuhnya banyak banget. Musuhnya Allah, musuh malaikat-malaikatnya, musuh rasulnya. Makanya kan ada ayat itu kan fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian nabi kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Ini jadi Bani Israel itu umat yang paling banyak diturunkan nabi. Tapi sebanyak-banyaknya nabi diturunkan ke mereka, kebanyakan diingkari atau dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh sama mereka. Ya Allah, kalau kita lihat kisah mereka itu sangat kejam sekali. Makanya kalau sekarang kita dapati keturunannya seperti itu ya, memang nenek moyangnya seperti itu. Ya, nenek moyangnya seperti itu. Wa Jibril dan Jibril wa Mikala dan Mikail. Mikala ini Mikail. Fa inna Allah aduun musuh lil kafirin. Bagi orang-orang kafir. Allah itu musuh orang-orang kafir. Oke, silakan yang mau nerjemah. Ya Ibu. Boleh Ustaz. Silakan Bu. Ibu Arlina. Ya. Silakan. Mankana barang siapa yang aduwalillahi menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibrila dan Jibril, wa Mikala dan Mikail, wa inna wa Mikala dan Mikail,
Malaikat Ya. Mikail kan Ustaz? Betul, betul. Betul. Terus? Fa innallaha maka sungguh Allah aduun musuh lil kafirin bagi orang-orang kafir. Iya, bagi orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ustadz, tadi yang terjemahan yang Ustadz perbaiki boleh dilihat lagi Ustadz, belum saya ini catat. Mana? Nggak tahu tadi yang Ustadz perbaiki apa ya, kafirun apa-apa tadi ya? Musyrikun. Apa tadi? Oh ini asyroka yusyriku. Oh ini yang diperbaiki yang apa, mensekutukan ya Ustadz? Iya. Ini asyroka yusyriku, ini kalau di tasrif nanti menjadi musyrik. Kalau musyrik kan jadi bahasa kita kan. Musyrik itu isim fa'il dari asyroka yusyriku. Artinya itu orang yang mempersekutukan. Orang yang mempersekutukan. Oke. Ya. Mau tanya, Zat? Ya, Pak, silakan. Hudan yang tadi yang 97, Zat. Hudan sama Bukro itu ma'tuf ke musaddiqo misalnya. Iya, betul. Betul. Itu kalau busronya dia memang nggak pakai, bukan busron gitu, bukan, Zat? Iya, dia itu isim maksur, Pak. Kalau isim maksur itu seperti isim mabni, kayak gini aja dia. Oh, iya. Kalau hudan? Kalau hudan dia enggak. Kalau dia ini masdar dari hadayah di hudan. Oh. Masdarnya itu hudan. Tapi itu isim fa'il Zat, itu semuanya, Zat? Enggak, kalau yang hudan ini isim masdar, busyro juga isim masdar. Oh, kalau musaddiqo fa'il. Isim fa'il, betul. Gitu, iya. Sama tadi Zat, kalau misalnya wa Jibrila wa Mikala itu dia sama itu maktuf juga, Zat? Iya, betul. Semuanya ya. Tapi dia majrurnya modelnya gitu, Zat, wa Jibrila gitu, Zat. Iya, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kalau isim ghairu munsharif ketika jar pakai fathah. Ini kan sebenarnya kan jar pakai apa? Kasro ya. Tapi dia itu isim ghairu munsharif, jadi pakainya fathah. Ketika jar pakai fathah. Ghairu munsharif itu apa, Susan? Aduh, jadi ini lagi. Artinya aja. Isim yang tidak menerima tanwin. Nah, ketika dia itu kondisinya jar, maka akhirannya fathah. Panjang, penjelasannya panjang, Bu. Kita belum belajar, Ustaz. Belum belajar. Pak Fandi kan Pak Fandi ini ikut kelas ini, jadi apa? Paham. Ikut kelas baca kitab, jadi beliau paham nanya tadi. Cuma kadang bikin yang lain penasaran. Iya. Tapi juga Ibu, enak Bu baca kitab Bu, enak. Nanti Ibu kalau ini ikut. Kalau udah selesai ini. Iya, insyaallah. Ustaz mau tanya, Ustaz kalau yang di 97 itu kan ada baina yadaihi. Itu sama dengan bersama kalian nggak ya? Iya, sama. Sama. Dia itu kalau bahasa kita itu seperti bahasa Inggris itu seperti idiom. Idiom itu kan bahasa Inggris contohnya apa idiom? Nggak bisa contohnya apa? Nggak bisa diterjemahkan secara letterlock kan? Iya. Bu Daniar biasanya tahu. Apa contohnya Bu? Idiom. Apa ya? Udah lama nggak belajar. Contohnya atau gini aja lah. Kemana aja kamu batang hidung nggak kelihatan gitu. Batang hidung maksudnya kan bukan hidungnya doang yang nggak kelihatan, tapi seluruh tubuhnya. Jadi istilah-istilah aja. Jadi kita belajar bahasa itu juga harus belajar budayanya, gitu. Budaya bahasa itu, bahasa Arab itu punya budaya-budaya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, tapi orang itu nggak pernah berinteraksi dengan orang Arab, biasanya bahasa Arabnya nanti bahasa Arab Indonesia. Di pesantren itu banyak itu, pesantren-pesantren itu bahasa Arabnya itu bahasa Arab ala Indonesia. Mungkin ibu juga sama atau bapak-bapak belajar bahasa Inggris dulu mungkin bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Indonesia.
Jadi Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris, tapi nggak sesuai kaidahnya atau sesuai dengan baina yadaihi ini artinya ada sebelumnya atau apa memang benar-benar Taurah itu? Taurah. Ada yang sebelumnya. Nggak cuma Yang Taurah. ada sebelum. Nggak cuma Taurah. Karena Al-Quran itu membenarkan Taurah, Injil, Zabur. Kitab-kitab sebelumnya. Oh, jadi artinya maksudnya kitab-kitab sebelumnya yang ada sebelumnya. Tapi penekanannya di sini untuk Taurat karena ini objek yang dibicarakan adalah orang ya Yahudi. Oke. Jadi Al-Quran itu menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ajarannya sama, cuma apa? Syariatnya yang berbeda. Kalau akidahnya sama. Baik, ada lagi? Enggak, sudah. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.